Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat materi, nikmat jasmani yang telah Allah berikan kita kesembuhan, kesehatan, terutama nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan yang sangat besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita sudah memasuki dalam pembahasan tentang syarat-syarat sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudu, syarat-syarat wudu, dan sesuatu yang membatalkan wudu. Sekarang kita membahas tentang syarat orang itu boleh melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib yang ada 5 waktu. Sebelumnya kami sampaikan ada suatu ayat. Kenapa saya membuat video ini? Karena ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Tugas saya hanya menyampaikan itu. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul, ya utusanku Nabi Muhammad, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan sesuatu terhadapmu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalah, maka jika engkau tidak menyampaikan, maka kapan akan menyampaikannya? Maksudnya jangan sampai disembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, jangan sampai sembunyikan. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu, jangan takut atas cacian ataupun kamu takut dibunuhlah oleh orang-orang kafir waktu itu. Kalau zaman sekarang jangan takut dicaci maki, sampaikanlah saja jika itu benar. Qul haqqa walau kana murra. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Maksudnya apa? Orang yang sombong itu tidak akan diberikan oleh Allah berubah hidayah. Maksudnya apa? Ada orang kita menyampaikan suatu kebaikan tapi dia tidak menerimanya, bahkan dia sombong dengan kepintarannya, bahkan merasa dirinya lebih pintar sehingga tidak mau menerima masukan dari orang lain. Itu adalah kesombongan. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang seperti itu. Makanya tugas kami tugas saya atau tugas kami di sinilah hanya ingin menyampaikan sesuatu, dan tujuannya pun bukan menggurui, sebagai belajar bareng lah. Nah, kembali lagi ke pembahasan syarat sholat. Yang pertama adalah orang itu harus suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu dinamakan hadas kecil, sesuatu yang mewajibkan untuk wudu ketika kamu melaksanakan sholat atau yang lainnya, itu yang dinamakan hadas kecil. Kalau hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan untuk mandi, seperti setelah haid dan nifas ataupun keluar mani, itu sesuatu yang wajibkan untuk mandi. Jadi seorang yang akan melaksanakan sholat itu, syarat yang pertama harus suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, syarat orang itu boleh melakukan sholat itu suci dari najis. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasithah, najis sedang, yang ketiga najis mughalladhah. Itu nanti pembahasannya yang lain lagi. Seseorang yang akan melaksanakan sholat itu harus suci dari 3 najis ini. Suci dari najis, baik di mana? Baik di pakaiannya, di badannya, maupun di tempat sholatnya. Semuanya harus suci. Ini nanti pembahasannya beda lagi. Ini syarat-syarat yang secara normalnya harus suci dari najis. Contoh, ketika orang memakai ataupun melaksanakan sholat dengan pakaian yang najis, ini tidak sah.
Ini menjelaskan tentang yang masih normal aja. Syarat yang kedua adalah suci dari najis. Syarat yang ketiga, orang itu boleh melakukan sholat itu adalah, syarat yang ketiga, menutupi aurat ataupun aurat kita. Kalau laki-laki auratnya itu mulai dari pusar sampai lutut, itu laki-laki. Kalau wanita itu semua anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Makanya hati-hati kalau wanita ketika memakai mukennah. Kalau mukennah itu tidak boleh ada rambut yang terlihat. Ini karena bagian muka ini kemudian yang sudah diterangkan dalam wudhu itu ini. Nah, dan menutupi bagi seorang wanita ini ketika memakai mukena ini di sini, makanya di sini, jangan di sini. Sebab apa? Takutnya ketika ketarik, ketika ruku ataupun mau sujud ketarik ini, nah bagian dari muka ini batal sholatnya. Ataupun di tangannya, makanya biasanya wanita mukenanya di sini ada tali ke jari-jarinya supaya apa? Ketika mengangkat tangan ini tidak terlihat. Makanya bagusnya wanita ketika melaksanakan sholat memakai kaos yang selengan lah, supaya ketika memakai mukena yang tidak langsung ataupun dibagi dua, tugelan. Kalau bahasanya tugelan itu takutnya ini kalau nggak ada talinya ini keangkat, takutnya batal. Itu harus menutupi. Syarat yang ketiga harus menutupi aurat. Syarat yang keempat, syarat sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Maksudnya apa? Seseorang harus menghadap kiblat ini secara prasangka. Oh iya, kiblatnya ini ke sini. Walaupun pokoknya yang prasangka ini kita harus berijtihad dulu mencari mana arah kiblat. Maksudnya kiblat itu bukan arah matahari tenggelam, bukan. Cuman ada, sebab matahari kan ada porosnya, itu masing-masing setiap hari pun beda jalurnya. Makanya yang dimaksud kiblat adalah Ka'bah. Jika tidak tahu kalau di arah-arah, maka prasangka dan ijtihad dulu mana arah kiblat yang benar. Ketika sudah menemukan itu arah kiblat, ya sudah menghadap itu. Tapi ketika di sini musola, ya sudah musola, jangan mengada-ada lah. Ketika sudah ada musola menghadap di situ, ya sudah percaya aja itu sebagai ijtihad orang-orang kiai-kiai di situ. Dan syarat yang keempat itu harus menghadap kiblat. Kemudian syarat sholat yang kelima adalah sholat itu adalah masuk waktu. Jadi ketika kita akan melaksanakan, diyakini dalam hati kita dan memang yakin dan sudah memang benar masuk waktu, itu baru boleh melaksanakan sholat. Ketika masih ragu-ragu sudah masuk waktu zuhur apa belum, maka ini jangan dulu melaksanakan sholat, karena ini belum masuk waktu. Ini pembahasannya tentang waktu-waktunya sholat. Contoh, waktu masuknya waktu zuhur itu mulai tergelincirnya matahari ke arah barat ataupun ke arah, kalau di sini di Indonesia itu ke arah arsik. Contoh, kalau kita mendirikan sebuah tongkat, itu tongkat 1 meter. Contoh, tongkat ini ibarat tongkat 1 meter ditaruh di lapangan. Kalau nggak ada ayang-ayangan, nggak ada bayangan di sini, maka ini pas waktu istiwa. Jadi belum masuk waktu zuhur. Nah, kalau ada bayangan ke arah timur sedikit, baru itu masuk waktu zuhur. Jadi waktu masuknya waktu itu tidak bisa menjadikan patokan itu sebuah jam. Jam itu hanya sebuah waktu lah. Tapi kalau masuknya waktu itu, kalau siang itu matahari, kalau malam itu
matahari. Kalau malam itu adalah mega, dan kalau subuh itu fajar sidik. Nanti itu pembahasannya nanti pertanyaan lah, karena menyingkat waktu dalam video. Kemudian syarat yang ke-6 itu adalah harus tahu tentang fardu-fardunya wudhu. Kita harus tahu tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu diantaranya ada yang mengatakan 18, 19, 20, 21. Itu nanti ada pembahasannya lagi. Fardunya wudhu itu, fardunya sholat itu harus kita tahu. Harus tahu fardunya sholat ketika akan melaksanakan sholat. Jangan-jangan kita hanya sholat saja tapi tidak tahu fardunya sholat itu ada berapa. Nanti ada pembahasannya lagi. Kemudian syarat yang ke-7, fardunya sholat diantaranya itu tidak boleh diyakini sunnah. Sudah tidak dikatakan fardu atau dikatakan wajib itu ketika dilakukan. Contoh, kita melaksanakan atau ketika membaca Al-Fatihah di hati, Al-Fatihah ini hukumnya sunnah, itu tetap tidak boleh, sebab nanti batal sholatnya. Jangan meyakini fardu-fardunya sholat itu sebagai kesunahan. Sama seperti halnya wudhu, itu syaratnya wudhu, tidak boleh meyakini fardunya wudhu sebagai kesunahan. Sama juga dalam sholat, tidak boleh meyakini fardunya sholat sebagai kesunahan. Kemudian syarat yang keberapa tadi? Syarat yang ke-8, menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 18. Ada yang mengatakan 19. Itu perbedaan bilangan aja lah, tapi hukumnya sama. Jadi syarat sholat itu yang ke-8 harus menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Contoh seperti lagi sholat berbicara satu kata dua kata yang bisa dipahami, ya, ataupun lagi sholat memukul gerakan, ataupun lagi sholat menggerakkan 3 kali gerakan secara berturut-turut, itu nanti membatalkan sholat. Kemudian syarat yang keberapa tadi? Yang ke-9, harus mengetahui tingkah-tingkah sholat. Maksudnya harus mengetahui tingkah-tingkah sholat itu. Contoh, ruku itu gimana, sujud itu gimana, syarat orang sujud itu gimana, syarat ruku itu gimana, syarat yang detail itu gimana. Itu nanti pembahasannya ada lagi ya. Jadi syarat yang ke-8 harus tahu tentang tingkah-tingkahnya sholat, pertingkah setiap rukun-rukunnya sholat. Seperti tadi ruku, sujud, itu harus tahu apa syarat ruku, apa syarat wudu, syarat sujud, itu harus kita mengetahui. Kemudian syarat yang ke-10, ya tentu saja harus Islam. Ketika orang kafir belum mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sholatnya tidak sah. Tapi bisa dikatakan itu orang itu masuk Islam. Sebab apa? Ketika tahiyat sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun sholatnya yang itu tidak sah, sebab belum masuk Islam. Kemudian syarat yang terakhir yang 11 adalah syarat yang ke-11 ya, ada 12 pokoknya. Mempunyai akal. Otomatis orang yang gila itu tidak sah melaksanakan sholat. Jadi orang yang syarat sholat yang ke-11 adalah orang yang mempunyai akal. Orang gila itu tidak sah melakukan sholat. Jadi bahasa kasarnya syarat sholat ini yang ke-11, orang yang tidak melaksanakan sholat adalah orang itulah. Tapi ini jangan sebut itu terlalu kasar. Kemudian syarat yang terakhir yang ke-12 itu harus suci dari haid dan nifas. Kemudian setelah itu sudah dibahas, pasti otomatis tahulah syarat orang sholat itu harus suci dari haid dan nifas. Beda dengan istihadah. Kalau istihadah tetap boleh melaksanakan, bahkan wajib. Beda ya, makanya kemarin harus paham tentang rumus 5 itu, mana darah haid, mana darah yang bisa dikatakan haid, mana yang darah istihadah. Kalau 5 rumus itu tadi hafal, paham, kita bisa mengenali mana istihadah, mana nifas. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang syarat-syarat salat. Kemudian kita harus melaksanakan salat yang sudah ditentukan oleh Allah, karena salat ya, 1 hari 1 malam telah diwajibkan oleh Allah untuk kita semua umat Nabi Muhammad untuk kita kerjakan. Sebab orang yang mau menjaga salatnya dia adalah orang yang mau menjaga diri sendiri. Tentu otomatis lah kita rasakan saja sendiri. Kehidupan di dunia ini tergantung salatnya. Jika orang itu bisa mengatur salatnya, insya Allah kehidupan dunia waktunya pun bisa tertata dengan rapi.
Makanya mari ayo kita bareng-bareng melaksanakan sholat lima waktu aja dulu. Kemudian nanti kita bahas tentang fardu-fardunya wudhu, dan yang selanjutnya lah boleh, ataupun ketika belum memahami lah, dan ataupun ya sudah paham cuma kadang lupa. Mari belajar bareng-bareng bersama kita semua, ya sharing. Di sini bukan menggurui, cuman hanya menyampaikan. Tadi ya dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah yang 67, ya Rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jangan jadi orang yang sombong. Maksudnya jangan sampai walaupun syirik kita sudah tahu tidak menerima pendapatnya orang. Itu maksud ayat itu. Tapi kita insyaallah belajar bareng, dan semoga kita mendapat ilmu yang manfaat, dan semoga video ini juga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.